Warga India rayakan hari keagamaan dengan mandi di sungai tercemar. Salah satu sungai yang dianggap paling suci di India, Sungai Yamuna, seperti dilapisi salju tebal, namun nyatanya adalah busa dari polutan industri. Namun hari Rabu, ratusan warga Hindu India turun ke sungai tersebut yang airnya berbusa dan beracun. Kadang mereka membenamkan diri dan berenang untuk menandai festival Chhat Puja. Sungai Yamuna yang panjangnya 1376 km merupakan salah satu sungai paling suci bagi umat Hindu yang juga salah satu yang paling tercemar di dunia. Sungai itu memasok lebih dari 50% kebutuhan air bagi ibu kota India, New Delhi, hal yang menimbulkan resiko kesehatan yang serius bagi warga di sana. Sungai ini telah menjadi lebih kotor selama bertahun-tahun karena sebagian besar limbah ibu kota serta pestisida pertanian dari negara bagian tetangga dan limbah industri dari kota pabrik mengalir ke jalur air. Meskipun sudah aturan tentang polusi, namun warga Hindu yang taat masih berduyun-duyun turun ke sungai setiap tahun selama festival yang diperuntukkan memuja untuk Dewa Matahari dan dilakukan dengan membasuh diri di sungai. Rajesh Kumar Verma termasuk di antara mereka yang berdoa di tepi sungai Yamuna pada hari Rabu. Dia tahu air itu berbahaya tetapi tetap berdiri di dalamnya, tidak khawatir dengan bahaya kesehatan yang mungkin ditimbulkannya. Takut apa? Jika kita takut lalu bagaimana kita bisa berdoa? Pihak berwenang mengerahkan perahu motor dalam upaya untuk membubarkan busa beracun. Mereka juga mendirikan barikade dari batang bambu untuk menjauhkan busa dari tepi sungai. Ibu kota India, New Delhi, yang memiliki penduduk lebih dari 20 juta orang adalah salah satu kota paling tercemar di dunia. Musim dingin khususnya telah menjadi waktu yang menimbulkan masalah kesehatan. Ketika kota itu diselimuti kabut beracun yang membuat langit selalu terlihat kelabu. Tingkat polusi udara sudah mencapai tingkat yang membahayakan dan hampir setiap hari kualitas udara di kota tersebut merupakan yang terburuk di dunia. Tingkat polusi melonjak karena petani di daerah pertanian terdekat membakar lahan mereka setelah panen untuk mempersiapkan bagi musim tanam berikutnya. Hari Rabu, indeks kualitas udara New Delhi sangat buruk menurut SAFAR, Badan Pemantauan Lingkungan Utama India. Wabah demam misterius muncul di India, puluhan anak meninggal dunia. Wabah demam misterius muncul di Uttar Pradesh, sebuah negara bagian yang terletak di India Utara. Sejauh ini 56 orang yang didominasi oleh anak-anak dilaporkan meninggal dunia. Penyakit yang belum diketahui ini punya ciri-ciri gejala demam tinggi, nyeri sendi, sakit kepala, dehidrasi, dan mual, di mana beberapa pasien mengalami ruam di tungkai atas dan bawah. Anehnya, tidak satupun korban yang didiagnosis positif COVID-19. Beberapa dokter menduga penyakit ini disebabkan oleh demam berdarah yang sangat parah, sebab hasil tes darah sejumlah pasien menunjukkan penurunan jumlah trombosit yang biasanya disebabkan oleh DPD. Para pasien, terutama anak-anak di rumah sakit, meninggal dengan sangat cepat, kata Dr. Neta Kulresta, pejabat kesehatan senior di distrik Firozabad, kepada BBC News. Akibat kejadian itu, Dr. Resta pun terkena imbasnya. Ia dicopot dari jabatannya oleh Perdana Menteri Negara Bagian Yogi Adityanath karena dianggap lambat dalam mengambil tindakan sehingga menimbulkan banyak korban. Sebuah tim yang terdiri dari 11 dokter spesialis telah dikirim ke Firozabad untuk menyelidiki kasus demam misterius yang saat ini terjadi. Pemerintah setempat juga mengirimkan obat-obatan dan kebutuhan lainnya untuk masyarakat yang terkena dampak. Demam berdarah sendiri adalah penyakit virus yang disebabkan oleh nyamuk
nyamuk Aedes aegypti dengue melalui gigitan. Nyamuk ini banyak ditemukan di daerah tropis dan subtropis di seluruh dunia. Sebagian besar menempati perkotaan. Ada 4 jenis virus dengue, artinya seseorang dapat terinfeksi sebanyak 4 kali. Sebagian besar kasusnya ringan, tapi ada kemungkinan virus menyebabkan gejala akut yang mirip flu. Jika tidak segera ditangani, pasien DBD bisa meninggal dunia. Berdasarkan data yang dikeluarkan Organisasi Kesehatan Dunia WHO, diperkirakan terdapat sekitar 390 juta infeksi dengue di seluruh dunia. Jumlah infeksi dan kematian telah meningkat secara drastis dalam beberapa dekade terakhir, melonjak 4 kali lipat antara tahun 2000 dan 2015, tatkala 4.032 orang meninggal karena penyakit DBD. Kemungkinan lain penyebab demam misterius di India disebabkan oleh Japanese encephalitis yang juga disebarkan oleh nyamuk. WHO memperkirakan ada 68.000 kasus encephalitis setiap tahun di beberapa negara di Asia. Secara umum penyakit ini sangat jarang terjadi, namun memiliki fatality rate atau tingkat kematian yang tinggi. Hampir 1 dari 3 orang yang terinfeksi encephalitis meninggal dunia. Baik DBD maupun encephalitis belum ada obatnya, tapi ada vaksin yang bisa digunakan dan efektif mencegah Japanese encephalitis. Analisis sampel sedang dilakukan untuk mengetahui apakah salah satu dari virus jadi penyebab wabah demam misterius di India, atau justru ada penyebab lain yang menyebabkan puluhan orang meninggal di Uttar Pradesh. Beberapa dokter menduga penyakit ini disebabkan oleh demam berdarah yang sangat parah, sebab hasil tes darah sejumlah pasien menunjukkan penurunan jumlah trombosit yang biasanya disebabkan oleh DBD. Para pasien, terutama anak-anak di rumah sakit, meninggal dengan sangat cepat, kata Dr. Neta Kulresta, pejabat kesehatan senior di distrik Firozabad, kepada BBC News. Akibat kejadian itu, Dr. Resta pun terkena imbasnya. Ia dicopot dari jabatannya oleh Perdana Menteri Negara Bagian Yogi Adityanath karena dianggap lambat dalam mengambil tindakan sehingga menimbulkan banyak korban. Sebuah tim yang terdiri dari 11 dokter spesialis telah dikirim ke Firozabad untuk menyelidiki kasus demam misterius yang saat ini terjadi. Pemerintah setempat juga mengirimkan obat-obatan dan kebutuhan lainnya untuk masyarakat yang terkena dampak. Demam berdarah sendiri adalah penyakit virus yang disebabkan oleh nyamuk Aedes aegypti dengue melalui gigitan. Nyamuk ini banyak ditemukan di daerah tropis dan subtropis di seluruh dunia. Sebagian besar menempati perkotaan. Ada 4 jenis virus dengue, artinya seseorang dapat terinfeksi sebanyak 4 kali. Sebagian besar kasusnya ringan, tapi ada kemungkinan virus menyebabkan gejala akut yang mirip flu. Jika tidak segera ditangani, pasien DBD bisa meninggal dunia. Berdasarkan data yang dikeluarkan Organisasi Kesehatan Dunia WHO, diperkirakan terdapat sekitar 390 juta infeksi dengue di seluruh dunia.